Ya, intinya Valen dan juga pemirsa, mulai hari ini memang sudah banyak yang mulai kembali sampai nanti diprediksi puncaknya tanggal 5 sampai tanggal 6. Yang jelas harus hati-hati dan selalu mengantisipasi segala kemungkinan, ada one way, ada juga nanti kontraflow karena memang situasinya sangat bisa berubah dinamis. Begitu di lapangannya, dinamis sekali. Dan pemirsa, kita akan ke informasi lain lagi. Hari ini pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga personel medis untuk korban gempa bumi yang terjadi di Myanmar pada pekan lalu. Jadi informasi terkini proses pengiriman bantuan, kita sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Fadila, selamat pagi Fadila. Fadila, apakah pelepasan pengiriman bantuan ke Myanmar sudah dilakukan saat ini? Apa saja yang dikirim? Ya, Valen dan juga Iqbal, benar sekali pada pagi hari ini pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kepada Myanmar atas gempa bumi yang terjadi pada 28 Maret lalu. Untuk upacara pelepasannya sendiri ini sudah selesai dilakukan. Tadi yang menjadi inspektur upacara adalah Menlu Republik Indonesia yaitu Sugiono. Pada saat ini yang tengah dilaksanakan ini adalah pemantauan. Tadi tinjauan ini dilakukan untuk melihat beberapa bantuan-bantuan yang dibawa ke Myanmar nanti. Bantuan-bantuan ini diantaranya adalah bantuan makanan, kemudian juga tadi ada beberapa peralatan medis, tenda, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mungkin sebentar lagi akan mendengar konferensi pers langsung dari Menlu Sugiono, Kabasarnas, Menko PMK, dan lain sebagainya. Valen. Bisa Anda gambarkan ini proses yang sedang terjadi? Ya Iqbal, saat ini sebentar lagi akan disampaikan konferensi pers selepas tadi sudah dilakukan pemantauan, kemudian juga tadi para menteri ini sudah menyapa sejumlah personil yang akan berangkat ke Myanmar, kemudian juga tadi sudah melihat beberapa bantuan-bantuan yang akan dibawa. Oke, ini sebentar lagi konferensi pers akan dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, sahabat media sekalian, karena masih dalam situasi dan suasana Idul Fitri, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakannya, dan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya atas semua kesalahan, sikap, tingkah laku, dan tindak tanduk kami yang mungkin tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini, tadi juga sudah saya sampaikan, kita akan melepaskan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Karena pada tanggal 28 Maret yang lalu, Myanmar ditimpa bencana gempa bumi. Sampai hari ini, karena situasi keamanan dan politik Myanmar juga yang belum kondusif, sampai hari ini jumlah korban dan jumlah kerusakan itu masih terus berkembang. Berdasarkan catatan yang kami miliki, sampai hari ini ada 2.886 korban jiwa dan 4.636 luka-luka, sementara masih ada kurang lebih 300 orang yang dinyatakan hilang. Berdasarkan pemantauan dan laporan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar, sejauh ini belum ada laporan korban warga negara Indonesia. Kita harap seluruh warga negara Indonesia yang ada di sana dalam kondisi yang baik. Kemudian setelah tanggal 28 kemarin kami berkoordinasi dengan Menko PMK untuk menyiapkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Di saat yang bersamaan juga ada rapat
darurat, rapat antara seluruh kementerian luar negeri. Untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Dan sejak tanggal 31 Maret sebenarnya kita sudah mengirimkan tim advance dan tim pendahulu yang terdiri dari unsur-unsur BNPB dan INASAR ke Myanmar untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya tanggap darurat, dan pada pagi hari ini kita mengirimkan bantuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden Prabowo. Jumlah bantuan yang kita sampaikan kurang lebih ada 120 ton barang yang nilainya mencapai kurang lebih 21 miliar. 124 ton barang nilainya 1,2 juta US dollar. Kemudian berdasarkan hasil rapat dari Kementerian Luar Negeri ASEAN juga, bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah shelter dan alat-alat serta obat-obatan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Oleh karena itu kita juga mengirimkan sebagian besar dari bantuan tersebut dari apa yang mereka butuhkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Menko PMK, Pak Pratik, kemudian Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala Basnas, Panglima TNI, Ketua Umum PNI, Kementerian Pertahanan, Basarnas, BNPB, Kementerian Pertanian, Garuda Indonesia, ada lagi yang belum saya sebut, Dompet Duafa, dan seluruh unsur yang sudah membantu pelaksanaan misi kemanusiaan ini. Kami berharap apa yang menjadi sumbangan dan partisipasi dari kita semuanya bisa menjadi ladang kebaikan buat kita, dan apa yang kita lakukan bisa mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Myanmar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berkoordinasi dengan sangat baik. Tadi saya sampaikan juga Kementerian Luar Negeri, seluruh Kementerian Luar Negeri ASEAN kemarin sempat rapat koordinasi, termasuk juga dari perwakilan dari pemerintah Myanmar saat ini. Jadi hambatan komunikasi tidak ada sama sekali, karena kita sama-sama ASEAN dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pertolongan dari semua. Ini kan tadi disampaikan kalau Bapak izin, kan tadi disampaikan belum ada korban WNI ya, tapi nanti kalau misalnya ditemukan korban WNI, ini apakah akan dipulangkan atau seperti apa Pak mekanismenya? Saya kira akan dipulangkan. Saya harap tidak ada korban di WNI kan. Kita semua berharap warga negara kita yang ada di sana semua sehat-sehat dan baik-baik saja, tidak ada yang mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi pada mereka. Ya kalau misalnya ada korban nanti kita sesuaikan, kita pulangkan. Saya kira itu saja. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah sabar menanti, dan terima kasih juga sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih.
Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa yang sedang Anda saksikan. Tadi baru saja berlangsung konferensi pers yang digelar oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang memberikan pernyataan terkait dengan pengiriman bantuan kepada korban gempa di Myanmar yang akan segera diberangkatkan. Tadi Menlu Sugiono didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan juga terlihat ada Menteri PMK Pratikno serta jajaran BNPB, PMI dan lembaga-lembaga terkait. Bantuan yang diberikan oleh pihak Indonesia ini nanti akan segera diterbangkan bersama 53 personil tim SAR yang diterjunkan untuk mendukung evakuasi pasca gempa di Myanmar. Dinyatakan oleh Kepala BNPB Suharyanto, tim AJU yang diberangkatkan ke Myanmar pada Senin lalu, sebelumnya pada 31 Maret 2025, mereka membawa bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia. Jadi merupakan bantuan yang sudah dikirimkan terlebih dahulu. Namun secara resmi, secara seremonial ini dilakukan pada hari ini. Dan berikut adalah beberapa bantuan yang akan dikirimkan. Di antaranya kita lihat ada alat-alat medis, kemudian ada shelter, karena tadi dinyatakan oleh Menlu Sugiono bahwa dari hasil pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN yang paling dibutuhkan saat ini oleh para korban gempa di Myanmar adalah shelter atau tempat berlindung serta obat-obatan atau keperluan medis. Oleh karena itu, kita lihat ini juga ada tenda yang segera dikirimkan ke Myanmar dan distribusikan logistiknya kepada para korban gempa yang ada di sana. Nah, tim kecil sebelumnya sudah berangkat ke Myanmar membawa 12 ton bantuan kemanusiaan. Ada tenda, makanan, dan juga persediaan logistik. Dan kemudian dilanjutkan dengan penerbangan tim pencarian dan penyelamatan SAR yang berisi 53 personil. Para personil tim bantuan dari sejumlah negara, ini termasuk Indonesia dan Filipina, memang ikut menyisir wilayah yang dilanda gempa dahsyat pada 28 Maret lalu. Dan tadi juga dinyatakan oleh Menlu Sugiono jumlah korban jiwa yang terdata ini mencapai lebih dari 2.800 orang. Dan menurut otoritas sempat diperkirakan jumlah korban ini akan melewati 3.000 orang karena masih banyak korban yang masih berada di bawah reruntuhan dan masih coba dicari atau dievakuasi. Sementara itu dalam siaran pers yang dirilis oleh BNPB pada Selasa 1 April 2025 atau 2 hari yang lalu, pengiriman bantuan ini hari ini dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto memimpin langsung pelepasan bantuan ini. Tadi juga kita lihat sudah dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sejumlah bantuan yang dikirimkan seperti yang Anda lihat itu adalah logistik darurat hingga tenaga medis serta tim penyelamat profesional dari berbagai instansi. Kepala BNPB menegaskan bantuan dan juga dukungan yang diberikan ini pemirsa ini bukan hanya sekedar respons terhadap bencana, namun juga merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan global. Dan keseluruhan rencana pengiriman bantuan ini sebelumnya sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri yang digelar 1 hari setelah gempa. Di mana tadi Menko PMK Pratikno yang juga hadir dalam konferensi pers pada saat itu memimpin langsung pertemuan tersebut dan menginstruksikan agar bantuan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dan selain bantuan-bantuan berupa bahan kebutuhan yang dikirimkan, Indonesia juga mengirimkan 73 personil termasuk tim USAR, perwakilan Kementerian Luar Negeri dan unsur TNI. Dan Kementerian Kesehatan juga turut berkontribusi dengan mengirimkan tenaga medis termasuk dokter spesialis dan dokter umum, juga menyediakan pasokan obat-obatan baik itu berasal dari pihak pemerintah maupun dari swasta. Dan tercatat pemirsa, misi kemanusiaan mengirimkan bantuan ke korban gempa Myanmar ini menjadi salah satu bantuan terbesar yang pernah dikirimkan Indonesia untuk negara lain dalam situasi darurat. Dan pemerintah berharap agar langkah ini dapat membantu Myanmar dalam proses pemulihan pasca gempa serta dapat mempererat persaudaraan. Kalau dari data Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, ini jumlah bantuannya
mencapai 16,5 miliar rupiah. Itu nanti akan bisa diupdate terlebih lanjut lagi berapa total bantuannya. Sementara itu dari data Kemenko PMK, timelinenya atau lini masanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Maret lalu, tim pendahulu sudah berangkat dengan penerbangan komersil ke Myanmar. Dan saat itu bantuan kloter pertama sudah dikirimkan. Kemudian tanggal 1 April, 2 hari yang lalu, tim pertolongan dan pencarian atau SAR ini juga sudah diberangkatkan dengan pesawat Hercules milik TNI. Dan hari ini bantuan kloter kedua dijadwalkan diterbangkan bersama Emergency Medical Team atau EMT. Nah, riwayat bantuan Indonesia atau dalam yang sudah tercatat, data yang berhasil kami himpun, bantuan Indonesia untuk Myanmar ini juga pernah diberikan pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu. Saat itu Indonesia mengirimkan bantuan untuk pemulihan akibat siklon Mocha. Bantuan yang dikirimkan saat itu setara 7,7 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2024, Indonesia juga pernah mengirimkan bantuan untuk Myanmar berupa vaksinasi polio sebanyak 2,7 juta dosis. Dampak gempa yang bisa kami dapatkan informasinya ini dari data United Nations atau PBB per 1 April 2025, artinya sangat mungkin ini masih bertambah. Korban yang meninggal mencapai 2.719 orang dan kini sudah mencapai lebih dari 2.800. Korban luka mencapai lebih dari 4.500 orang, sementara korban hilang atau masih dilaporkan hilang ini mencapai 441 orang. Dan apa saja bantuan yang dikirimkan? Pemirsa, diantaranya ada berupa selimut, kemudian makanan seperti makanan instan, kemudian biskuit, obat-obatan, tenda medis, tenda pengungsi, pakaian, peralatan darurat seperti genset, hingga bantuan tenaga medis, SAR operasional, dan pengamanan. Pak, di situ aja Pak, di situ aja Pak. Pak, tempat tadi aja Pak, tempat tadi. Bang, ini udah mau ini Bang, udah. Pak, Kepala Basarnas mana? Kepala Basarnas. Ya. Oh ya udah di dalam. Oke. Udah ya. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi saya Menko PMK bersama dengan Kepala BNPB dan juga Kepala Basarnas ya Bapak dan rombongan. Sebentar lagi kita akan berangkat ke Myanmar, ke kota Naypyidaw. Jadi dari sini kita akan terbang ke Naypyidaw sampai dengan nanti sore petang, kemudian petang kita akan terbang ke Yangon. Jadi kami beserta rombongan akan memimpin delegasi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Jadi ini adalah bantuan tahap ketiga, tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa. Ada 2 kloter, kemudian tahap ketiga hari ini, pagi ini ada 2 pesawat juga, 1 pesawat untuk penumpang, 1 pesawat untuk kargo. Dan kita membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar. Selain itu kita juga bersama-sama dengan tim lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga, BNPB, Basarnas, dan juga dari Kemenkes, dari Kementan, dan dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain juga yang terlibat di sini. Detailnya ini dijelaskan oleh Pak Kepala BNPB. Saya persilakan Pak. Terima kasih atas izin Bapak Menko, rekan-rekan media sekalian. Saya akan menyampaikan rincian ya. Yang pertama untuk personil yang akan berangkat dalam tim kemanusiaan ini jumlahnya 157 orang. Yang sudah ada di Myanmar sekarang ada 92 orang, sehingga yang akan berangkat nanti adalah 65 orang. Ya. Kemudian gabungan terdiri personil itu dari kementerian lembaga, ada dari kementerian koordinator bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, kemudian BNPB, kemudian Basnas dan Basarnas ya. Untuk logistik ini cukup besar ya. Jadi ada 124 ton. Yang sudah ada di Myanmar itu ada sekitar 24 ton lebih. Yaitu barang dari Mabes TNI dan dari Kementerian Pertahanan yang ada di Myanmar. Kemudian perlengkapan juga Basarnas dilengkapi dengan dua kendaraan truk ditambah genset dan perlengkapan lainnya. Sebagian sudah ada di Myanmar, sebagian yang akan kita bawa saat ini. Dan yang akan kita bawa sekarang ya ada 2 pesawat, satu pesawat Garuda 747-800 dan ada pesawat kargo. Ini membawa kurang lebih 105 ton. Lengkap dari Kementerian Kesehatan, ada barang berupa obat-obatan ya. Kemudian dari Kementerian Pertanian, dari Basnas, dari BNPB, dari swasta. Swasta ini ada dari Dompet Duafa, Rumah Zakat, Human Inisiatif, AGP, Bunda Suci, ya, dan yang lain-lain terkumpul banyak. Dan ini merupakan tahap ketiga, tahap terakhir. Jadi setelah hari ini, apabila ada masyarakat Indonesia yang ingin menyumbang ke Myanmar, ini menggunakan jalur masing-masing. Jadi pemerintah sudah tidak memfasilitasi lagi. Jadi yang ini adalah barang yang terakhir yang akan dikirimkan ke Myanmar. Mungkin seperti itu tambahan dari kita rinciannya. Terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Ya, baru saja Menko PMK Pratikno memberikan pernyataan terkait dengan rencana pengiriman bantuan pada hari ini. Dan ini merupakan pengiriman bantuan yang ketiga, karena sebelumnya sudah 2 kali Indonesia mengirimkan bantuan untuk membantu korban gempa yang terjadi di Myanmar 7,7 magnitudo dan menelan korban jiwa hingga lebih dari 2.800 orang. Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto tadi juga menyatakan telah mengirim personil sebanyak 150 orang. Untuk di Myanmar sendiri ada 92 orang, kemudian yang berangkat hari ini ada 65 orang. Itu merupakan gabungan dari kementerian dan juga lembaga, termasuk dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, dan juga BNPB. Untuk logistik sendiri, ini mencapai 124 ton, ini sudah ada di Myanmar. Maksud kami total ini mencapai 124 ton. Dan yang sudah ada di Myanmar, ini mencapai lebih dari 24 ton. Yang sudah tiba di Myanmar tersebut merupakan barang bantuan dari Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan yang ada di Myanmar. Dan Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Sunda Worldwide hadir